Acara selanjutnya yang terakhir diskusi atau tanya jawab dengan Pak Wibowo, Mas Ruli dan Mas Wibowo. Pak Wibowo silahkan maju ke depan kembali. Tapi mungkin tidak afdal kalau penulisnya tidak membacakan puisi ya. Pak Wibowo nanti baca satu puisi dari buku tersebut. Silahkan. Pak Wibowo baca puisi dulu ya. Baca dulu lah. Nanti murid-muridnya juga lihat. Tuanku adalah rakyat. Ini saya buat ketika saya ada tugas di Semarang. Waktu itu ada baliho besar. Kemudian tagline-nya tuanku adalah rakyat. Dan bersamaan itu kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih ingat di Bangka itu ada peristiwa akan didirikan pabrik kaca atau pabrik gelas, pabrik kuasa. Kemudian terjadi pergusuran. Semuanya pasti memberontak, demonstrasi dan sebagainya. Nah dari situ saya jadikan satu. Tuanku adalah rakyat. Rasanya pas kalau pakai ini ya. Tuanku adalah rakyat. Tuanku adalah rakyat. Ingatkah? Ingatkah? Atas nama rakyat yang diwakili, berapa banyak janji tidak ditepati. Ketika sudah duduk di kursi, mereka lurut dengan ego diri, menutup mata, telinga, dan hati. Tuanku adalah rakyat. Lihatlah, lihatlah. Lukisan potret kemiskinan, rakyat beban kehidupan, berderet rumah di bawah jembatan, seperti pungguk indukan rembulan. Kebahagiaan sekedar impian di awan. Tuanku adalah rakyat. Lihatlah, lihatlah. Merajalela kekerasan, akal budi telah padam, berkelinjang keberingasan. Darah adalah kesenangan, benteng kerajaan, jubah kebesaran. Tuanku adalah rakyat. Benarkah? Benarkah? Tanah leluhur penuh tangisan, rakyat beratap di bawah tekanan, atas nama pembangunan, meniadakan kekeluargaan, menjadi permainan kekuasaan. Tuanku adalah rakyat. Ketika rakyat haus, tuanku memberi minum. Tuanku adalah rakyat. Ketika rakyat lapar, tuanku memberi makan. Tuanku adalah rakyat. Ketika rakyat telanjang, tuanku memberi pakaian. Tuanku adalah rakyat. Ketika aku orang asing, tuanku memberi tumpangan. Sungguh, tuanku adalah rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di suara rakyat. Sungguh, tuanku adalah rakyat. Salam hormat kepada tuanku yang rakyat. Bagi 15 Oktober 2023. Dulu pas ngajar juga gitu, Pak? Teriak-teriak gitu ya? Tak kira tadi puisi nih loh, Pak. Saya bayangin jenengan apa? Oh iya. Mau yang puisi nih loh. Jancuk, jancuk. Asem malah misui, Pak. Tak kira iki mau ora sida malah.
sebenarnya mau itu. Oh iya. Nanti ada pesanan dari Pak Doni. Jangan jancuk gitu ya. Cuma banyak anak-anak apa. Nanti kalau pas sudah pulang jam 11 enggak apa-apa. Oh iya. Tapi bab bisuan ini ada yang meliti loh Pak. Gimana? Si teman saya tadi Reza Rahadian itu juga meliti tentang memaki Pak. Jadi kasanah jancuk, kasanah miso di Indonesia itu sangat banyak dan itu cukup baik untuk obat Pak kalau marah ya. Jadi biasakan atau budayakan miso. Tapi Pak, saya juga heran ya tadi pas Bapak membacakan puisi semangat kan. Tapi masnya yang biru tidur. Jadi iya ya nek tak oleh dong mau malah tangi karena yang membawakan cantik-cantik ya. Dia turunan Gus Dur. Oh, gimana, Pak? Jadi ketika tidur dijawab pun dia bisa. Oh iya. Mampu. Ya apa ya tadi ya jancuk ya. Oke, baik Pak Wiyoho. Sangat apa ya semangat. Untungnya ada yang bawa tua juga. Saya juga tadi tidak ada rencana Pak. Tidak ada. Iya. Pinjam di inspirasi ya. Iya, pinjam di Polres tempat tadi Pak. Boleh. Ditanya buat apa ini? Buat jancuk. Oke, Pak Wiyoho sekali lagi selamat ya untuk terbitnya buku oleh penerbit Nomina. Sekali lagi yang berkenan untuk meminang buku ini maharnya 45.000 dan kapling di surga ya Pak ya. Sing lagi booming kan ngapling-ngapling swarga gitu saiki. Aku tak ngapling neraka wae bareng karo Pak Wiyoho. Saya udut kuwi lagi. Aku ndredeg kowe nek sing nyerang rene. Rokok itu obat, Pak? Enggak rokok, Pak? Enggak. Wah, gini Pak. Merokok itu menghidupi banyak orang, Pak. Jadi, oh ada yang betul. Enggak jadi, Pak. Ada yang betul. Saya tuh nggak suka dibela, ya. Karena Tuhan tidak perlu dibela. Itu kan dindi ya orang aja asem. Stand up man. Baik, Pak Wiyoho yang mengkritik saya ketika membaca buku ini. Saya dulu ya Mas Ruli ya. Nanti baru Mas Ruli. Atau saya dulu? Oh jangan. Pak Wiyoho ini dulu apa pernah jadi aktivis juga? Maksudnya ketika mungkin 98 atau apa pernah sepanggung dengan Pak Yudi bengok-bengok di atas truk gitu. Kok aslinya ya sangat bergelora ya ketika menulis puisi-puisi ini. Tapi sisi lain juga romantis gitu ya. Jadi apakah Pak Wiyoho juga gampang marah ya? Jadi nanti mungkin muridnya juga karena sangat meledak-ledak gitu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa menulis puisi? Nyambung jadi ya. Kenapa menulis puisi? Sebenarnya tadi dibacakan yang terakhir, aku bukan siapa-siapa, itu sudah menjawab pertanyaan panjenengan. Kenapa menulis apa? Puisi. Ya, tadi Pak Wi tulis di tempat Ibu siapa dek? Hana ya. Septi ya. Berjuanglah melalui kata-kata. Hasnah ya. Berjuanglah melalui kata-kata sebab kata-kata adalah senjata. Ya ya Pak. Ya. Iya. Sudah banyak dikutip ya Pak. Tak kira ada kata-kata lain sing luwih apik. Tapi banyak mau diapik-apik to saiki dientek-entekke Mas Ruli ya. Oh iya. Tapi di sini tok loh Pak. Nanti saya sepanggung sama siapa? Mbak Pak Lintang. Yudi TH. Oh Pak Yudi TH. Ya. Sepanggung di mana? Sepanggung sak truk. Oh benar. Berarti waktu itu Betul, ya. betul. Jadi benar. Teman-teman harusnya juga mencontoh ya. Kita harus tergelitik dengan keadaan dan berani menyuarakan. Kalau saya nggak berani Pak. Bapak saya PNS ya. Kok ya Ramadan aku ya. Oke Pak. Tentang ide Pak, gimana cara apa ya? Kayaknya kok sangat produktif. Artinya dalam satu puisi pun ketika saya membaca itu sebenarnya bisa jadi beberapa puisi ya. Tapi bisa sangat panjang dalam puisi-puisi ini dan bisa banyak judul dengan ya rata-rata berbeda sekali setiap judul itu. Prosesnya gimana Pak? Ini pertanyaan klise ya seringkali ketika bedah puisi ya kayak gitu. Sebenarnya juga saya diskusikan tadi dengan Mbak Septi ya. Yeah. Justru kalau kondisi itu tidak baik-baik saja,
maka akan lebih produktif. Kalau dicermati di puisi 15 sampai 60, itu kan ketika pemilihan presiden dan wakil. Iya, pemilu kemarin. Ya. Tetapi kalau kondisi baik-baik saja, yang keluar puisinya seperti tragedi Siti Maimunah. Merecall ingatan ya. Jubah yang terkoyak. Iya. Jadi kalau kondisinya tidak baik-baik saja, justru Jadi muncul yang jadi tadi. lebih produktif ya. Idenya dari situ. Idenya dari apa? Saya terpacu Pak Lea ya. Ya. Waktu itu bilang kalau puisi-puisi yang tidak konstekstual itu tidak menggigit, katanya begitu. Ya. Oke. Maka kalau sudah berani menulis yang kontekstual, Kontekstual. artinya yang sesuai dengan apa? Kondisi keadaan saat ini, kemungkinan saya yang digigit, jadi yang menggigit kemungkinan apa? Bisa jadi Produktif. ya digigit nanti ya. Iya. Saya jadi ingat tukang itu loh Pak, penjual terbelo nisan tuh ya. Doanya kan setiap hari ada orang mati ya. Artinya Pak Wiho mungkin moga-moga negara ini tidak baik-baik saja sehingga saya produktif nulis puisi. Gitu. Karena kalau enggak baik-baik saja jadi tidak produktif. Doanya kok kayak ngono, Pak? Sedikit agak personal ya, Pak ya, tentang apa ya? Kaitan sama ibu, nenek dan sebagainya gitu. Ya. Saya kira kasih sayang itu selalu terasa ya, dan perasaan itu semakin meningkat ketika yang kita cinta itu sudah tidak ada. Tapi ketika ada kita nganggapnya biasa aja kan begitu ya. Puisi Pak Wiwoho sangat menyentuh ya. Seketika menjadi apa ya? Ingat dengan orang-orang sekitar saya tentunya secara pribadi. Dan ini relate ya Pak untuk lainnya gitu. Bagaimana perjalanan Pak Wiwoho? Persoalan enggak apa-apa Pak ya? Terkait sama puisi-puisi yang kaitannya dengan ibu dan sebagainya itu. Bagaimana hubungan Pak Wiwoho sehingga muncul puisi-puisi itu? Mungkin itu bentuk karya juga ya, penghargaan saya kira. Saya kira setuju dengan yang panjenengan sampaikan. Jadi ketika menulis puisi Secarik Kertas Lusuh ya, Secarik Kertas Lusuh itu sebenarnya merupakan penyesalan secara pribadi, bagaimana kami sebagai anak belum sampai membahagiakan orang tua, tetapi orang tua sudah dipanggil Tuhan ya, dipanggil Tuhan. Ya. Maka menjadi pesan ponakan-ponakan saya. Kebetulan ada. Sering saya pesan, selama orang tuamu masih ada, tengok, kunjungi. Sebab apa? Sebab kalau sudah ditinggalkan, itu nasi sudah menjadi bubur. Betul. Nah, itu kejadian Pak Wi ya. Pak Wi ya. Itu kan ada Mbah Lek simbah wis ora ono. Lek simbah wis ora ono. Nah, itu kejadian ketika kami rapat dengan Bu Riana di Karanganyar, kemudian dikontak ponakan saya. Padahal pagi itu masih gendong Manggar ya, anak saya. Masih gendong Manggar. Kemudian dikontak, Mbah, Lek simbah ora ono. Nah, pada waktu itu kami tidak menduga. Itu kan ada, tidak menduga. Loh, lah simbah dolan neng di. Biasanya kan simbah dolan ke tetangga. Tidak tahunya apa? Meninggal. Nah, orang itu maksudnya meninggal tapi betul, Pak Wi nangkapnya beda ya. Iya. Lah digoleki no. Iya, Pak. Jadi pesannya singkat, selama orang tua masih ada, kunjungi, tengok, apapun kata orang tua walaupun itu bagi kita barangkali itu menyakitkan dan sebagainya, tidak masalah ya. Masih Pak. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih Pak. Dua-duanya? Masih Pak. Sudah dikunjungi? Sudah Pak. Ini malah ayo tanya jawab. Ditengok. Sudah cermat enggak Pak? Pilih jawaban A, B, C. Saya mumet ini. Maaf Pak, saya bukan muridnya Pak.
Mas Ruli mau Oh, tanya Mas sesuatu, Ruli, Mas Mas Ruli. Ruli. Ini aja Pak. Oh, ini. Ini aja Pak ya. Eh, dari tadi kalau terkait dengan keseluruhan saya bilang kan bahwa aroma tak sedap itu kan berbicara tentang sesuatu yang ya kita itu inginnya kehidupan itu sedap-sedap saja gitu kan. Bahwa ya semuanya baik-baik saja gitu kan. Tapi kan realitanya itu tidak gitu loh Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mungkin ya hal yang mungkin ya remeh-temeh ya, terlepas dari puisi yang berjudul Aroma Tak Sedap ini gitu loh. Pemilihan judul Aroma Tak Sedap ini apakah sebagai juga representasi dari keadaan yang rentetan yang dulu ada sampai hingga sekarang, kemudian juga ada beberapa puisi yang terkait dengan tadi personal gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Wibowo mencoba untuk menghadirkan itu gitu loh Pak, terkait dengan pemilihan judul Aroma Tak Sedap, terlepas dari ada puisi Aroma Tak Sedap itu di sini gitu. Demikian Pak. Aroma tak sedap ini sebenarnya seperti di sepat sekapur sirih ya. Itu tentang kemanusiaan, yang di awal-awal itu puisi tentang kemanusiaan, kemudian sosial, budaya dan politik ya. Nah, kalau untuk yang politik ini sebenarnya aroma tak sedap ini seperti bau kentut tetapi tidak bisa dituntut. Bisanya apa? Ya disuarakan melalui apa? Kata-kata ini ya, disuarakan melalui kata-kata ini, sekedar mengingatkan ya, sekedar mengingatkan. Itu saja sih, Mas. Berarti utamanya adalah sekadar mengingatkan gitu ya Pak ya. Terus menerus ya. Ya yang digaungkan itu kan. Digaungkan. Supaya terus menulis. Kemudian nah pertanyaannya tadi sebenarnya Mas Kesit kenapa menulis puisi, kalau saya kenapa hal-hal ini dirangkum dalam puisi, karena dari profilnya juga Pak Wi juga menulis lakon ya, pentaskan gitu lah. Apakah karena saya saya menilai bahwa kadang itu teks itu juga ada kekaburannya gitu loh, berbeda dengan yang misal divisualkan gitu loh, dilakonkan gitu. Ya itu sih. Kenapa memilih mediumnya ini lebih ke puisi atau memang semua ini ya yang terangkum ini menjadi mediumnya puisi, kemudian ada lagi yang ingin diambil salah satu puisi atau beberapa puisi untuk ditulis kemudian dipentaskan lakon gitu. Sebenarnya harapannya buku kedua yang Hikayat Setangkai Mawar di Amsal Kekasih Hati itu tidak sekedar puisi tetapi juga dilakonkan ya. Nah, ketika nanti panjenengan membaca Mas Ruli membaca ini, harapannya bisa dilakukan juga ya. Seperti tragedi Siti Maimunah, kemudian pengakuan seorang koruptor, itu ada harapan apa? Tidak sekedar dipuisikan tetapi juga Dilakonkan gitu ya. Berarti dilakonkan. bukan hanya sekadar teks gitu ya. Betul. Mas Judi TH sudah jadi catatan khusus untuk melakonkan berapa puisi yang ada di sini. Betul ya Mas Judi TH. Enggak dengar Pak saya Pak. Ya mungkin itu sih pertanyaan saya sih, karena saya penasarannya justru ke arah Aroma Tak Sedap. Harapannya ada Pak, harapannya apa? Kalau bisa dilakonkan. Oke. Salah satu puisi Tentang daya kreativitas penulisan Pak. Saya mungkin tanya bukan ke Bapak, boleh ya? boleh. Saya tanya ke mungkin atau Ibu atau anaknya, kesehariannya itu gimana? Apa cara Pak Wibowo ini menulis puisi, ataukah tiba-tiba lari ke WC kemudian keluar jadi puisi lagi, atau bagaimana? Mungkin berkenan apa enggak untuk menceritakan, karena ini penting Pak, proses ini kan hasil nggih. Kita nggak tahu proses itu yang menurut saya penting ya. Ternyata ini sudah diedit 1000 kali sampai segini, ternyata nggak bisa tidur semalaman karena puisi belum jadi, kan nggak tahu ya. Atau sampai tidurnya di rumah tetangga untuk menulis ini. Mungkin
istrinya Ibu Bu Wiwoho ada Pak? Ada. Berkenan menceritakan proses kreativitas Pak Wiwoho. Enggak Bu? Sedikit aja enggak apa-apa? Atau Pak Wiwoho saja ya Pak ya? Tapi nek ditambah-tambah dewe, jadi saya mau cari aslinya gitu. Oh enggak, oh ya udah. Gimana Pak? Gimana? Proses. Jadi menulisnya itu, Ah, ah. misalnya jenengan lihat berita TV, terus jadi anyel, terus Ah, ah. menulis itu apa punya meja sendiri atau ya sembarang tempat bisa baru duduk gini terus nulis gitu, atau punya catatan khusus. Saya kira sama seperti Mas Ruli ya, sama seperti Mas Ruli ya. Jadi bisa di mana-mana, bisa kapanpun. Kadang-kadang lilir itu loh Pak. Lilir muncul ya langsung udah ditulis walaupun apa. Iya, sebaik nanti akan berlanjut ya, akan berlanjut. Jadi artinya mencoba belajar apa yang ada dalam pikiran dan ide itu catat dulu, Ya, catat dulu. seperti jurnal ya Pak ya, tulis jurnal. Di tidak bisa dibatasi, Hmm, tidak bisa dibatasi. Artinya apa? Di mana dan kapanpun ya. catat supaya tidak apa, tidak hilang. Tapi tidak hilang. pas ngajar pernah Pak, baru Gimana? ngajar terus tiba-tiba, wah aku tulis puisi saya gini. Enggak, kalau Ya, ngajar enggak. kan seperti tadi Pak Yudi tadi, teman apa murid-murid suruh nulis puisi karena Pak Wiwoho juga pengen nulis puisi. Jadi ya sambil lalu Pak ya. Eh, ini di luar konteks buku Pak, di Kalam Kudus ada komunitas literasi atau ekstra gitu Pak. Ya ada. Itu ada. pencetusnya siapa dan bagaimana cara proses teman-teman? Karena ini menarik ya Pak ya. Di sebuah sekolahan masih apa ya, merawat tentang sastra ya. Artinya dan Iya. saya juga senang dari teman-teman dari murid-murid ya. Itu ya tentunya harus ada motor yang menggerakkan sebuah komunitas itu gitu. Itu dimulai tahun berapa dan bagaimana? Ada. Itu Oke. pencetusnya Pak Doni. Oh, malah Pak Doni ya? Oh. Oh, kok enggak? Tadi membacaan puisi ya? Tapi mesti milih yang jancuk Itu tadi. komunitas literasi. Oh iya, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, Pak Doni. biar Bapak Pak Doni. menambah khasana nggih. Bisa dicontoh untuk Saya lainnya. kesana dulu ya. Oh, enggak usah Pak. Gantian Pak Doni. Oh, jangan. Monggo. Ceritakan tentang literasi nih Pak, karena mungkin bisa jadi contoh untuk lainnya ya. Nggih, terima kasih. Kenapa tiba-tiba ke literasi? Tadi disclaimer dulu Mas. Saya tadi merem itu kecewa Mas. Sebenarnya bukan tidur. Nggih, nggih. Karena puisi saya puisi yang tadi itu tidak jadi dibacakan. Oh iya. Yang apa tadi yang itu tadi? Oh, iya. Saya juga tidak berani ngomong. Nggih, jadi kalau kami ini sedang merintis nggih Bapak Ibu nggih. Di sekolah kami ini baru rintisan, ada anak-anak kader literasi. Ini kebetulan anak-anaknya sudah pada pulang karena sudah terlalu malam bagi anak-anak SMA nggih. Jadi anak-anak kader literasi ini rencananya harapan kami adalah sebagai ujung tombak kegiatan literasi, bisa juga bersastra di dalam sekolah kami. Harapannya nanti ya ada penerus-penerusnya Pak Wi seperti ini nggih, karena kan Pak Wi ini sudah Usur. Nggih, Lah, mboten. iya. Sudah muda Sudah lagi. senior nggih. Oh, Jadi iya. harus ada penerus karena seperti tadi Pak Yudi bilang sastra itu sepi gitu. Tapi sepinya bisa dimaknai seperti apa itu yang paling penting. Terima kasih. Makasih Mas Doni. Jadi jangan lupa memasukkan anaknya ke SMA Kalam Kudus ya Pak ya. Promosi lagi. Ada yang perlu disampaikan Pak? Sebentar lagi mau selesai, 9:30 ya. Kasihan teman-teman. Kalau anak SMA jam segini kemalaman ya. Kalau orang tua jam segini masih kebagian ya. Gimana? Oh iya iya iya. Ibu penjual rokok ya? Biasanya toko Madura 24 jam. Nek orang bayar dicelurit tapi. Silakan Pak. Gimana? Oke. Silakan Pak Wiwoho untuk apa ya? Mungkin
jadi penyemangat teman-teman. Kebetulan ada beberapa teman-teman dari komunitas sastra juga yang mimpi untuk membuat buku ini Pak, karena apa ya, nama kita dikenal jika ada tulisan, ada buku dan sebagainya. Itu yang menjadi jejak ketika kita mungkin sudah meninggal ya, gitu Pak. Yang pertama, karena ini penutup ya Mas ya? Bukan Pak, penutupnya masih nanti jam 12. Nanti kita minum-minum ya Pak. Bapak terakhir penutup nanti dibuka lagi ya. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih untuk Pak Yudi Tehang ya, dan komunitas Kamar Kata, teman-teman yang tadi membacakan puisi. Kemudian ini keponakan saudara kakak saya, Bapak Mas sinten? Widodo ya, Oh Mas Widodo. yang rambutnya putih berkeriput, dulu mencalonkan tapi tidak jadi. Ya. Mencalonkan apa Pak? Ketua RT? Sekarang dapat 500.000 Kemudian Pak. Pak Doni dan teman-teman ya, Pak Doni dan teman-teman. Kemudian teman-teman guru, Pak Tono, Pak Alek ada ya. Pak Alek, Pak Pono, kemudian ada Manggar Bintang, Ibu ya. Ya. Ibu. Oh iya, istri jangan lupa Pak. Nanti nggak dapat tempat tidur. Nggak dibuka yang untuk Iya. lawang Pak ya. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan ini. Sebenarnya awalnya tidak mau Pak, tapi Pak Yudi Tehang Pak, Iya Pak. ayo coba gitu ya. Betul. Terima kasih. Kemudian yang disampaikan tadi di awal, saya hanya punya satu kalimat waktu itu. Tulisan menjadi kesaksian. Ya. Ya. Dari tulisan menjadi kesaksian, kemudian berani mencoba apapun ya, apapun yang ditulis, dan pada akhirnya ya, pada akhirnya berani menulis ya. Ya. Jadi diawali dengan tulisan menjadi kesaksian, apapun kita berani mencoba untuk menulis, dan pada akhirnya Berani menerbitkan berani menulis. Ya. Yang menerbitkan bukan saya Pak. Oh iya, Pak Yudi, maksudnya Pak. Saya hanya berani ya, berani belajar menulis ya. baik Pak. Begitu Mas. Ya. Oke. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Wiwoho sudah berkenan mau untuk dirayakan ya, karena sebuah buku tanpa perayaan ya sama saja akhirnya nanti tidak dikenal juga. Dan semoga murid-murid dari Pak Wiwoho di Sekolah Kalam Kudus meneladani beliau sehingga akan hadir generasi selanjutnya yang juga bergelut di bidang sastra atau puisi gitu Pak ya. Terima kasih untuk Rumah Banjarsari atas tempat dan makanan dan segala perangkat yang digunakan untuk acara malam hari ini. Terima kasih penerbit Nomina, Pak Yudi TH, teman-teman Kamar Kata yang telah menyempatkan waktu, Bapak Ibu Guru Kalam Kudus, teman-teman dari SMA Kalam Kudus, dan tentu saja saudara-saudara dari Pak Wiwoho. Saya moderator sekaligus menutup, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, berkah dalam, semoga selamat sampai di rumah. Untuk terakhir foto bersama dulu Pak ya, karena penting itu Pak.